Ini semua namanya tabi'in dan tabi'in yang membangun peradaban Islam. Dan kebanyakan mayoritas 95% bukan darah Arab. Ruhuddin juga harus dengan dibangun ilmu pengetahuan. Para sahabat dulu itu berjasa besar menyebarkan Islam. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendobrak Persia dalam perang Qadisiyah, sehingga Persia, Irak, Iran Islam semua. Sahabat Qutaibah bin Muslim ke timur lagi sampai perbatasan India, Afghanistan dan Uzbekistan, Tajikistan itu masuk Islam, jasanya Qutaibah bin Muslim. Amr bin As ke barat, ke utara, Syam, Palestina, Mesir. Uqbah bin Nafi' sampai ke Maroko, Uqbah bin Nafi'. Tariq bin Ziyad sampai ke Andalus, Spanyol. Para sahabat berjasa besar menyebarkan agama Islam. Tapi waktu mendobrak masyarakat menjadi agama Islam, belum terbangun peradaban. Terbangunnya peradaban kemajuan ilmu pengetahuan baru di masa tabi'in dan tabi'in. Muncul ulama yang pinter, yang berjasa, yang menyempurnakan tulisan Arab, membuat titik pada ba, ta, ta, jim, ha, kho. Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah, yang bikin ilmu tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224, yang bikin syakal fathah dhamma kasroh domaten fathaten kasroten tahdid sukun Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175, yang bikin ilmu nahu Imam Sibaweh. Cuma tabi'in ini bukan sahabat, bukan. Bikin ilmu tajwid, bikin ilmu apa tadi? Nahu Sibaweh, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ilmu kalam Wasil bin Atha yang wafat tahun 122. Amr bin Ubaid wafat tahun 140-an. Yang bikin usul fiqih Imam Syafi'i wafat tahun 204. Yang memukul hadis Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Ini semua namanya tabi'in dan tabi'in yang membangun peradaban Islam. Dan kebanyakan mayoritas 95% bukan darah Arab. Ini bahasanya Arab bahasanya. Coba bayangkan. Yang menggagas nahwu Arab, grammar Arab, bukan orang Arab. Imam Sibaweh. Nama aslinya Amr bin Kumbur, nama aslinya. Yang bikin harokat, fathah dhamma kasroh, bukan orang Arab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang membentuk titik, menggagas titik, ba satu titik bawah, ta dua, Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Yang Arab itu Imam Syafi'i Arab, dari Ghazah, Palestina. Imam Malik dari Madinah. Imam Hanafi bukan Arab. Imam Hambali bukan Arab. Ahli hadis 10. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Satu pun gak ada orang Arab. Ajib kan ya? Ajib ya? Menyempurnakan ilmu Islam bukan orang Arab. Tapi bahasanya udah Arab. Mereka aslinya dari darah Persia. Bukan dari bukan darah Arab, bukan. Orang Arab berjasa menyebarkan Islam. Membangun ilmunya kebanyakan orang Persia. Kebanyakan. Mustalah hadis. Bagaimana syaratnya hadis sahih? Ada 4. Mutasil, thiqah, dhabit, adil. Siapa yang pertama kali bikin? Syihabuddin Roma Hurmuzi. Bukan orang Arab. Tafsir pertama yang sempurna memang Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bikin tafsir tapi enggak sempurna. Kecil, 2 jilid kecil. Yang pertama kali tafsir sempurna At-Tabari dari Tabaristan. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid, bukan orang Arab. Tafsir yang sedang saya baca malam Jumat, malam Senin. Yang paling sulit, tafsir paling sulit lagi saya baca tiap malam Jumat dan malam Senin. Silakan ikut melalui online, silakan. Yang ngarang Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari Roy, bukan orang Arab. Bukan orang Arab, bukan darah Arab maksudnya. Jadi peradaban Islam dibangun bukan rata-rata, kebanyakan bukan dari bangsa Arab. Yang membangun peradaban Islam, kemajuan Islam. Sampai Ibnu Sina, Dokter Zakaria, Abu Bakar Zakaria, Ar-Razi, Dokter, kitabnya Al-Hawi, bukan orang Arab. Ibnu Sina, Al-Farabi, filosof, bukan orang Arab. Al-Kindi Arab.
Filosof Al-Kindi Arab dari suku Kindah. Yang apalagi? Yang nulis banyak kitab yang berjilid-jilid kebanyakan bukan orang Arab. Walhasil itulah perjalanan agama Islam, kemajuan Islam setelah dipegang oleh Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakkil. Itu masa-masa keemasan peradaban Islam. Semua ilmu digali sampai kedokteran, astronomi, terus semuanya. Yang pertama kali menggagas boslah alat navigasi Ahmad bin Majid namanya. Yang pertama kali menggagas kacamata, ilmu nadhariyat, optik, Hasan Ibnu Haytham. Pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman Ibn Nafis. Yang pertama kali mencoba terbang, meniru burung, Abbas bin Farnas, bukan orang Arab. Sekali terbang sukses, 2 kali, 3 kali, 4 kali keasikan, kelamaan, jatuh mati. Pertama kali orang terbang, Abbas bin Farnas. Jadi itulah kemajuan peradaban Islam. Al-Ghazali yang ilmunya sangat kompleks, ya fikih, usul fikih, ya kalam, ya filsafat, ya tasawuf, bukan orang Arab, orang Khurasan. Kalau sekarang Iran, kuburannya di Khurasan, saya sudah 4 kali ziarah kuburannya. Bukan orang Arab, bukan. Imam Haramain gurunya bukan orang Arab. Imam Baqillani guru Imam Haramain bukan orang Arab. Syahrastani murid Ghazali bukan orang Arab. Ya Allah. Jadi yang membangun peradaban baik itu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, rata-rata 90% bukan bangsa Arab. Nah, jadi artinya apa saya cerita begini? Kamu ini juga berperan melanjutkan peradaban Islam walaupun kamu bukan orang Arab. Siap? Siap? Memajukan ilmu, peradaban, kemajuan, temuan-temuan baru, gagasan, ide-ide baru. Ayo kita cari, kita bangun peradaban lebih maju lagi. Walaupun kamu bukan orang Arab, tapi bisa berandil besar dalam memajukan agama Islam. Yang kedua, ruhul wataniyah. Nanti sepulangnya dari sini jadi tokoh masyarakat, jadi pemimpin, menjadi apa saja, harus tetap mempunyai semangat nasionalis yang kuat, yang kokoh. Kita ini diberi amanah negara segini besarnya. Dari timur sampai ke barat, itu panjangnya sama dengan dari Irak sampai Eropa. Sama. Indonesia ini panjangnya sama dari Irak dengan sampai ke Inggris. Sama panjangnya itu. Kalau lebarnya dari tengah-tengah Afrika, Chad, sampai ke Eropa. Sampai ke utara. Itu lebarnya Indonesia. Kalau panjangnya sama seperti Irak ke Inggris, 8 jam, pesawatnya 8 jam. Dari Aceh ke Papua 8 jam, sama dengan Irak ke Inggris juga 8 jam. Jadi amanah yang kita, hanya kebanyakan kita laut, air, kalau di sana kebanyakan daratan, itu ya bedanya. Oleh karena itu amanah dari Allah, kita dilahirkan di bumi yang sangat luas, dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita ini harus kaya Pak, wali-wali muridnya harus kaya ini. Gak mustahil, melarang mustahil. Nikel nomor 1, batu bara, minyak, gas, uranium, emas, berlian, mangan, boksit, granit, apalagi yang gak ada di sini, ada semua. Tembaga ada, biji besi, tembaga ada. Mustahil kalau orang Indonesia itu melarat, harus kaya sebenarnya. Nah kalau melarat, ya salahnya siapa? Nah yang kaya itu hanya 9 naga, ya salahnya siapa? Sampai nggak pinter cari duitnya. Yang kaya cuma 9 naga ini. Prawigo Pangestu punya uang 1.200 triliun. Siapa lagi? Yang nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, yang punya Jarum, rokok Jarum, 900 triliun. Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Antoni Salim. Saya cari wali murid sini nggak ada yang kaya. Namanya Solikin, Jumadi, alah. Pada alam kita kaya raya. Yang kaya kok cuma 9 orang. Mana wali murid Sakofa yang kaya mana? Kok melarat? Salah melarat tuh. Wong hidup di dunia, di alam yang kaya ini kok. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini. Jangan sampai kamu sekalian
mati meninggalkan anak yang melarat. Jadi ente mati, kita mati, harus berusaha meninggalkan anak kita dapat warisan yang lumayan, yang mapan. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak yang dhi'afan, lemah, melarat. Itu ya Pak ya, wali murid ya. Kita mati meninggalkan anak yang mapan dengan yang kita wariskan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam Indonesia ini, Indonesia terutama nikel, batu bara, uranium, emas, berlian, untuk hamba-hambaku yang soleh. Wali-wali murid takofa yang soleh-soleh. Aku malah melarat-melarat wali muridnya ini, Masya Allah. Karena kata Al-Quran, hak kekayaan alam ini untuk orang yang soleh. Nah, jadi mari kita cintai Indonesia ini sampai kapanpun kita harus mencintai negara kita. Jangan sampai pecah seperti Timur Tengah, Afghanistan, Suriah, Irak, Libya, Yaman. Perang saudara sudah 40 tahun, saling bunuh, saling ngebom, sesama warga negara, sesama Islam, bahkan sesama ahli sunnah. Di Afghanistan itu ahli sunnah wal jamaah itu, madhab Imam Hanafi madhabnya, Tarekatnya Naqsyabandiyah, akidahnya Imam Maturidiyah, ahli sunnah wal jamaah. Perang saudara, paten-patenan, bunuh-bunuhan, sudah 40 tahun. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani, dibunuh, kafir katanya presiden itu, atak Amerika. Ada perempuan nyanyi, dibunuh, karena perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, bunuh gak haram. Jadi udah tekar pulang. Di Afghanistan. Sholat Jumat, Maulid Nabi, dibom, 800 orang mati. Waktu bulan Maulid kemarin, lagi Mauludan, 90 orang mati. Lagi Maulid Nabi dibom. Di Afghanistan. Jangan sampai Indonesia seperti itu, tanggung jawab kita semua ya. Jangan sampai Indonesia seperti itu. Beda pilihan presiden gak jadi soal. Amin kalah gak apa-apa. Yang penting kita kalah menang marem sudah milih 01 udah marem puas. Itulah di ajil akidah. Bukan di ajil ghanimah bukan. Jadi masalah beda partai, beda suku, beda gak bisa menjadi penghalang kita untuk bersatu dan solid. Yang ketiga, mari kita hormati perbedaan. Hormati kita ini terdiri dari 470 suku, 1000 lebih bahasa, agama yang resmi 6, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konfusius. Yang gak resmi masih banyak lagi. Botoloco, Darmo Gandul, Sakto Darmo, Subut, Sambelun, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Kunda Wiwitan, Karuhunan. Masih banyak, ada 20 barangkali yang enggak resmi ini. Agama yang resmi aja 6. Harus kita hormati. Tidak boleh saling kita mencaci. Quran yang merintah, bukan saya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Tidak boleh mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini Pak. Wali murid Quran ini. Kamu sekalian jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Orang tidak menyembah Allah, jangan kamu caci maki. Coba. Padahal kita kadang-kadang kalau demo beda pendapatnya udah caci maki, bukan beda agama lagi. Takbir. Mencaci maki yang beda agama saja tidak boleh. Nabi Muhammad di Madinah membangun kehidupan bersama Islam dan non-Muslim, Yahudi 3 suku. Dan Islam dan non-Muslim, Arab dan non-Arab. Dijadikan satu negara namanya Madinah Mutamaddin Madaniyah. Citizenship. Bukan keagamaan dan bukan kesukuan. Yang terakhir, mari kita hormati hak asasi manusia. Manusia siapapun harus dihargai agamanya, kehidupannya, nyawanya, apalagi hartanya, keluarganya, dan dignity, harga dirinya. Nabi Muhammad haji kan cuma sekali, Nabi Muhammad haji cuma sekali, masih banyak. Kita kadang-kadang ada 4 kali haji ya. Nabi Muhammad cuma sekali haji. Nah, di khutbah haji itu pesan Nabi Muhammad universal. Ya, ada hak asasi manusia, deklarasi human right. Ayyuhan nas, wahai manusia, bukan wahai orang Islam, bukan wahai orang Arab, wahai manusia. Inna dima'akum haram. Nyawa kalian
haram, artinya terhormat, mulia. Wa amwalakum haram, properti kamu mulia. Wa 'indakum haram, harga dirimu kalian semuanya manusia mulia. Kahurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari ini Arafah. Wa baladikum hadza wa syahrikum hadza, seperti mulianya bulan haji ini. Wa baladikum hadza, seperti mulianya kota Mekah ini atau negeri Mekah ini. Oleh karena itu, barang siapa mengganggu nyawa manusia, harta manusia, dignity, harga diri manusia, apapun agamanya, dari manapun sukunya, itu berarti telah sama dengan mengganggu kesucian haji, wukuf, kesucian bulan haji, dan kesucian tanah suci Mekah. Itu pesan terakhir Nabi Muhammad tentang kehidupan manusia, harus kita saling menjaga hak masing-masing, gitu ya. Jadi Islam itu dimulai dari la ilaha illallah, menolak perbudakan kecuali kepada Allah. La ilaha, tidak ada perbudakan, tidak ada pengabdian illallah kecuali kepada Allah. Tidak ada perbudakan. Dimulai dari itu Islam itu. Diakhiri dengan deklarasi human right, deklarasi hak asasi manusia.